Pekerja kantoran di Seoul, Kim Mi-jeong, mengatakan bahwa dia bermaksud untuk berhenti makan makanan laut karena dia sangat tidak mempercayai keamanan pelepasan air limbah radioaktif yang telah diolah ke laut dari pembangkit listrik tenaga nuklir Jepang yang lumpuh. Kita harus benar-benar mengurangi konsumsi makanan laut. Sebenarnya kami tidak bisa memakannya, kata Kim. Saya tidak dapat menerima rencana Jepang karena terlalu sepihak dan berjalan tanpa tindakan balasan. Polisi Korea Selatan menahan 16 aktivis mahasiswa pada hari Kamis karena diduga mencoba memasuki kedutaan besar Jepang secara ilegal untuk memprotes pembebasan tersebut. Para aktivis memasuki gedung kedutaan, meneriakkan slogan-slogan dan membentangkan spanduk namun gagal memasuki kantor kedutaan, menurut polisi. Di Korea Selatan, pertikaian politik dalam negeri yang sengit telah terjadi karena pemerintahnya sendiri yang mendukung rencana Jepang. Kritikus liberal menuduh pemerintah konservatif yang dipimpin oleh Presiden Yoon Suk Yeol, berupaya meningkatkan hubungan dengan Jepang dengan mengorbankan kesehatan masyarakat. Pemerintahan Yoon Suk Yeol dan Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa adalah kaki tangan dalam pembuangan air limbah, kata Kwon Chil-seng, juru bicara partai oposisi utama, Partai Demokrat. Partai yang berkuasa menuduh pihak oposisi menghasut sentimen anti-Jepang dan ketakutan publik demi keuntungan politik, melemahkan kepentingan nasional Korea Selatan dan membuat industri perikanan dan makanan laut dalam negeri terpuruk. Pemerintahan Yoon dan Partai Demokrat telah bertengkar sengit mengenai masalah Jepang lainnya. Keputusan kontroversial Yoon untuk mengambil langkah besar dalam meredakan keluhan sejarah mengenai pekerja paksa Korea selama masa kolonial Jepang. Partai Demokrat menuduh Yoon memberikan konsesi kepada Jepang tanpa menerima imbalan apapun. Yoon berpendapat bahwa peningkatan hubungan dengan Jepang diperlukan karena adanya tantangan bersama seperti kemajuan persenjataan nuklir Korea Utara dan meningkatnya persaingan Tiongkok-AS. Pejabat pemerintahan Yoon telah mencoba meredakan kekhawatiran masyarakat dengan memperluas tes radiasi pada makanan laut di pasar ikan utama. Bulan lalu, beberapa anggota parlemen dari partai berkuasa bahkan meminum air laut dari tangki ikan di pasar makanan laut di Seoul untuk menekankan keamanan pangan. Namun survei terhadap warga Korea Selatan menunjukkan bahwa lebih dari 80% responden menentang rencana pembuangan air di Jepang, dan lebih dari 60% mengatakan mereka tidak akan makan makanan laut setelah pembuangan air dimulai. Saya sangat menentang rencana Jepang. Air limbah radioaktif benar-benar buruk, kata Lee Jae-kyung, seorang warga Seoul. Perasaan saya terhadap Jepang semakin buruk karena pembuangan air limbah. Kekhawatiran terhadap air limbah berdampak besar pada beberapa bisnis industri makanan laut Korea Selatan. Di pasar makanan laut di kota pelabuhan Tenggara Busan, penjual ikan Kim Hae-chol mengatakan pendapatannya berkurang setengahnya sejak beberapa bulan lalu dan khawatir bisnisnya akan semakin menderita setelah dimulainya pelepasan tersebut. Kim mengatakan ia mempercayai tinjauan keselamatan yang dilakukan oleh IAEA, pejabat Jepang dan Korea Selatan, namun usahanya telah terpukul terutama karena beberapa politisi oposisi dan media membuat banyak keributan. Jepang juga menghadapi protes keras dari organisasi perikanan lokal, yang khawatir hasil tangkapan mereka akan dijauhi. Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio telah menjanjikan dukungan penuh pemerintahnya terhadap komunitas nelayan selama beberapa dekade air limbah akan dibuang. Federasi Koperasi Perikanan Nasional menentang pelepasan tersebut, namun para pemimpinnya mengatakan beberapa anggotanya sudah yakin akan keamanan rencana tersebut. Hong Seong-ben, seorang warga Seoul, mengatakan perselisihan politik mengenai pelepasan air tersebut telah menyebabkan banyak orang tidak memiliki informasi yang sebenarnya mengenai apakah air tersebut benar-benar aman atau tidak. Di Hong Kong, sekitar selusin warga mengambil bagian dalam demonstrasi di kawasan pusat bisnis untuk memprotes tindakan Jepang. Setelah para pengunjuk rasa mencapai gedung konsulat Jepang, mereka merobek spanduk besar bergambar bendera Jepang dan tulisan, "Tidak ada jejak kemanusiaan. Musuh seluruh dunia." Beberapa orang mengangkat plakat yang menyerukan agar Kishida mundur. Rencana pemberhentian tersebut merupakan pukulan telak bagi restoran-restoran Jepang, yang sudah terguncang oleh masalah-masalah lain, kata Martin Chan, Direktur Federasi Restoran dan Perdagangan terkait Hong Kong. Jika Hong Kong mengikuti jejak Tiongkok dan melarang semua makanan laut dari Jepang, ia harus menghentikan operasi di restoran Jepangnya, katanya. Banyak pakar asing mengatakan pembuangan air hanya berdampak kecil terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Badan Energi Atom Internasional juga mengatakan pihaknya memiliki para ahli di lapangan untuk memastikan pelepasan tersebut berjalan sesuai rencana.
Namun dengan pemecatan yang dimulai pada hari Kamis, ketakutan dan frustrasi masyarakat juga dirasakan oleh negara-negara tetangga di Asia, di mana banyak dari mereka masih sangat membenci agresi Jepang pada Perang Dunia II. Hong Kong dan Macau mengatakan mereka melarang makanan laut dari Fukushima dan 9 prefektur Jepang lainnya. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyebut pembebasan tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mengatakan Jepang akan sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensi bencana yang ditimbulkannya. Di Taiwan, reaksi terhadap rencana pembebasan tersebut tidak terdengar. Di tingkat pemerintahan, Taipei sejajar dengan Tokyo dalam sejumlah isu, dan tidak secara vokal menentang rencana pemulangan tersebut, yang digambarkan oleh media Taiwan sebagai hal yang sesuai dengan norma-norma internasional. Dewan Energi Atom Taiwan, sebuah lembaga pemerintah, pernah menyatakan keprihatinannya atas pembuangan limbah tersebut. Pada hari Selasa, pihaknya mengatakan akan memantau dengan cermat tingkat radiasi di perairan sekitar Taiwan. Filipina, yang menerima kapal penjaga pantai dan bantuan lainnya dari Jepang, juga menekankan bahwa mereka melihat masalah ini dari sudut pandang ilmiah dan mengakui keahlian IAEA. Sebagai negara pesisir dan kepulauan, Filipina memberikan prioritas utama pada perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan. Menurut data Trade-Map, Tiongkok menjadi negara pengimpor ikan segar terbesar dari Jepang. Nilai impornya mencapai 49,82 juta dolar pada 2022. Sementara Korea Selatan berada di urutan kelima dengan nilai impor sebesar 11,77 juta dolar pada tahun yang sama. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Hong Kong, Taiwan juga banyak mengimpor ikan segar dari negeri Sakura. Berikut adalah 10 negara pengimpor ikan segar dari Jepang terbesar berdasarkan nilainya pada 2022. Dari negara tetangga Indonesia, Malaysia mengatakan bahwa mereka akan memeriksa dengan cermat semua produk makanan berisiko tinggi yang diimpor dari negara tersebut. Lantas bagaimana dengan Indonesia, mengingat negara kita juga salah satu pengimpor ikan dan olahannya dari Jepang? Menilik data Badan Pusat Statistik BPS, impor ikan paling banyak dari Jepang adalah jenis ikan segar dingin atau beku, dengan berat bersih mencapai 16,38 juta kilogram pada periode Januari hingga Desember tahun 2022. Angka ini bukanlah angka yang sedikit. Selain itu, ada pula jenis hasil tangkapan laut jenis udang-udangan alias Crustacea, dengan berat mencapai 689,32 ribu kilogram. Begitupun olahannya, tercatat masih besar dengan berat mencapai 90,88 ribu kilogram. Berikut rincian lengkapnya. Belum ada data mengenai besaran impor ikan dari Jepang setelah limbah nuklir dibuang. Namun, dengan jutaan kilo ikan yang diimpor tahun lalu maka sulit bagi RI untuk mencari pemasok dalam jangka pendek. Terlebih, ikan yang diimpor Jepang memiliki karakteristik sendiri seperti ikan salmon, ikan sisamo, dan belut Jepang. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), impor produk perikanan dari Jepang mencapai 10,3 juta dolar untuk periode Januari hingga Juni tahun 2023. Impor ini sebagian besar difokuskan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri guna mendukung ekspor kembali. Selain itu sebagiannya pula dimanfaatkan untuk sektor horeca di Indonesia yang kian berkembang, terutama karena makanan Jepang yang begitu digemari oleh masyarakat. Sementara, makanan laut Jepang belum dilarang di Singapura. Badan Pangan Singapura (SFA) mempertahankan pendiriannya mengenai keamanan pangan dari Jepang, dengan mengatakan bahwa hasil pengawasannya, termasuk radiasi, cukup memuaskan. Mengutip laporan Straits Times, sejak tahun 2013, SFA belum mendeteksi adanya kontaminan radioaktif dalam makanan impor dari Jepang dan bahwa produk makanan yang gagal dalam inspeksi dan pengujian SFA tidak akan diizinkan untuk dijual di Singapura. Namun, pemerintah Indonesia harus merespons serius hal ini. Pasalnya juga bakal mengancam perairan Indonesia. Banyak hal-hal negatif utamanya dalam jangka panjang dan semakin mengakibatkan situasi buruk bagi ekologis dunia.